Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi para penonton video ini, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dr. Maria Parisyawati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum kinetika kimia, dan yang saya hormati Kak Fitri, Kak Alvina, serta Kak Delin selaku asisten laboratorium praktikum kinetika kimia, dan yang saya banggakan teman-teman pendidikan kimia B 2020. Pada kesempatan kali ini, saya mempersembahkan sebuah video yang ditujukan sebagai tugas tambahan dalam praktikum kinetika kimia, yaitu percobaan 5 tentang viskositas cairan sebagai fungsi temperatur disusun oleh saya sendiri. Sebelumnya, mari kita kenalan dulu dengan saya. Halo semuanya, saya Endah Siti Fauzia, mahasiswa pendidikan kimia B dengan NIM 130362033, dan pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai percobaan 5. Oke, kita lanjut. Adapun cakupan bahasan yang akan saya bawakan, ada 6 bagian. Yang pertama ini tentang pendahuluan, kedua alat dan bahan, ketiga bagan alir, keempat perhitungan, kelima pembahasan atau analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja ke yang pertama, yaitu tentang pendahuluan. Apa saja yang akan dibahas di pendahuluan ini? Yang pertama ada tujuan tentunya, prinsip percobaan, metode, serta hipotesis. Langsung saja ke tujuan yang pertama. Saya buat menjadi 2 bagian, yaitu tujuan utama dan tujuan pelengkap, di mana target dari percobaan 5 ini ada 3 target utamanya. Yang pertama, menentukan viskositas cairan melalui metode Ostwald. Lalu yang kedua, menganalisis pengaruh temperatur atau suhu terhadap viskositas cairan. Dan yang ketiga, yaitu menganalisis hubungan lan viskositas terhadap seperti dari grafik yang ada. Lalu tujuan pelengkapnya, artinya tujuan utama ini akan tercapai bila tujuan pelengkapnya pun sudah tercapai. Tujuan pelengkap yang pertama yaitu menentukan rapat massa atau massa jenis dari masing-masing cairan. Yang kedua, menentukan fluiditas masing-masing cairan. Dan yang terakhir, membandingkan nilai-nilai viskositas masing-masing cairan yang digunakan. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu tentang prinsip, metode, dan hipotesis. Yang pertama itu prinsip. Nah, jadi percobaan 5 ini berprinsip bahwa akan menghitung waktu alir sejumlah cairan yang dimasukkan ke dalam tabung viskometer. Di sebelah kanan sudah ada tabung viskometernya. Saya kurang tahu untuk wujud aslinya, namun seperti di internet tertera itu seperti di layar. Bisa diperhatikan di sebelah kanan, jadi ada tabung A atau kolom A sama kolom B. Si cairan itu kita masukkan ke kolom A dulu nih, ke sini. Lalu nanti kan akan cepat turun ke bawahnya. Namun ketika ke atasnya akan lama tentunya, karena ada pengaruh faktor gravitasi. Jadi dialirkan cairan tersebut ke kolom A yang nantinya akan dibiarkan mengalir sampai ke atas sini, sampai ke poin B, namun kan sulit untuk mencapai ke sininya. Jadi dibantu oleh blub namanya, kita sedot dengan blub agar si cairan tersebut mengalir dari poin B ke poin A. Nah, waktu untuk menempuh dari B ke A itu kita amati sebagai acuan untuk nantinya dihitung viskositas. Lalu metode yang digunakan adalah metode Ostwald yang merupakan variasi metode Foillies. Dari metodenya ini bisa dilihat gambar di kanan ya. Tadi juga dijelaskan bahwa gambar di kanan ini merupakan metode Ostwald. Lalu hipotesis yang saya ajukan dalam percobaan 5 itu semakin tinggi suhu, maka viskositasnya akan menurun. Jadi mereka itu berbanding terbalik. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang alat dan bahan pada percobaan 5. Apa aja sih alat dan bahan yang digunakan gitu. Mari kita lihat apa saja alat dan bahan yang digunakan. Nah, di sini ada alat terlebih dahulu. Di sini ada 6 ya, kurang lebih 6 alat. Yang pertama ini namanya termostat.
Yang kedua ini sebelah kanannya itu stopwatch dan sebelah kanan ini, labu. Lalu yang bawah ini tadi sudah dijelaskan, dia viskometer Oswald. Mohon maaf ini maksudnya viskometer yang kanan atas, lalu yang ini pipet ukur, dan ini blue untuk menyedotnya tadi. Adapun, bahan yang digunakan hanya 3, ada Aquades, etil asetat, dan aseton. Lanjut ke bagian alir, jadi bagaimana sih prosedur kerja pada percobaan 5 ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, eee, cara kerjanya tuh simpel sekali ya. Bisa diperhatikan di sini ada bahannya itu ada Aquades, aseton, dan etil asetat. Ketiga bahan ini kita masukkan ke dalam viskometer yang diletakkan pada termostat, tapi dengan catatan mereka ini tidak dimasukkan berbarengan sekaligus, tapi bergantian. Dalam artian kita coba dulu Aquades, setelah Aquades baru aseton, baru etil asetat. Nah, si viskometernya itu kita taruh dulu di termostat yang tadi di atas. Nah, ini si viskometernya kita taruh dulu di termostat, baru setelah itu kita tuangkan. Kita misalkan yang pertama itu Aquades terlebih dahulu. Kita tuangkan Aquades ke dalam viskometer yang sudah diletakkan pada termostat, lalu kita atur nih suhu di termostatnya sesuai yang diinginkan. Nah, di percobaan ini, berdasarkan data pengamatan yang saya dapatkan, dia itu suhunya 35, 40, 45, serta 50 dalam satuan derajat Celcius. Kita atur suhu tersebut, gitu. Setelah itu, kan udah dimasukkan ke dalam viskometernya. Dia dibiarkan mengalir terlebih dahulu. Nah, sampai ke puncaknya, ingin ke puncak, kita sedot dengan plug agar mudah mengalir ke atasnya. Nah, setelah itu kita dicatat waktu untuk mengalirnya dan kita hitung atau dihitung masa rapatnya atau masa jenisnya. Nah, itu, tadi percobaan pertama itu Aquades. Percobaan kedua pun sama, prosedurnya seperti sebelumnya, hanya beda cairannya saja. Tadi Aquades, sekarang aseton, nanti ketiganya akan ada etil asetat. Nah, lanjut ya ke berikutnya yaitu ke perhitungan nih. Sesuatu yang sangat menentang dan paling inti dalam sebuah percobaan. Nah, apa saja sih yang akan dibahas di poin 4 atau perhitungan ini? Dia akan dibahas tentang data pengamatan, perhitungan, serta grafik. Lanjut, ini data pengamatan yang saya terima dari KKA Lab. Nah, ada data pengamatan pertama itu mengenai penentuan waktu alir dalam satuan sekon atau detik. Dari KKA Lab diketahui ada aseton, etil asetat, Aquades pada suhu 35 sampai 50 derajat Celcius. Namun ini, saya buat sendiri yaitu rata-rata atau waktu rata-rata dengan cara menjumlahkan ketiga ini dibagi 3. Hasilnya demikian dan seterusnya pun saya buat rata-rata untuk mempermudah perhitungan selanjutnya. Oke, sebelum beralih ke yang berikutnya, saya akan mencoba menganalisis sedikit terlebih dahulu. Jadi, jika diperhatikan, Mmm, ini kita perhatikan dulu yang rata-rata ya, kita karena kenapa sih harus menggunakan rata-rata, karena percobaannya itu tidak hanya sekali, tapi 3 kali. Oleh karena itu kita menggunakannya yang rata-rata. Kita bisa perhatikan dulu nih untuk yang aseton ya. Aseton, pada suhu 35 derajat Celcius, dia waktunya 1,23 second, terus, di 40 0,59, di 45 itu 0,77 dan di suhu 50 itu 0,83. Ini dia cenderung meningkat gitu, dari, rendah sampai ke tertinggi itu dia cenderung meningkat untuk waktunya. Tapi kalau kita perhatikan untuk Aquades, kita bisa lihat nih Aquades, dia 1,72 ke 1,31 dia menurun, lalu menurun kembali ke 1,19 turun kembali, dan yang di terakhir itu dia 0,93. Jadi di Aquades, waktu alirnya tuh cenderung menurun atau semakin cepat gitu. Tapi kalau di aseton dia cenderungnya meningkat. Nah, itu kan berbanding terbalik ya, atau mereka itu bertolak belakang. Kenapa sih penyebabnya kira-kira dan bagaimana perhitungannya? Nah, akan dibahas di slide-slide berikutnya. Kita lanjut terlebih dahulu. Jadi selain menentukan waktu alir,
Kita juga menentukan rapat massa atau massa jenis. Kita menimbang, sampel dengan piknometer tadi. Untuk aseton terlebih dahulu, jadi ada ini, massa piknometer itu kan sama semua ya, karena menggunakan piknometer yang sama, itu 14,91 gram. Lalu untuk ketika piknometer ditambah sampel aseton, dia, massanya itu 22,65 gram, ketika sampelnya itu Aquades 24,75 gram, ketika etil asetat sampelnya itu 23,72 gram. Lalu volume masing-masing itu 10 mili, dan massa sampelnya kita bisa hitung dengan cara massa yang ini yang di atas dikurangi massa piknometer. Diperoleh data sekian bisa dilihat di layar. Lalu data yang diketahui lainnya itu ada V, yang kalau di matematik itu pada lingkaran ya, dia 3,14, R atau jari-jarinya itu 10⁻³ meter, tekanannya bisa dilihat sampai L-nya pun bisa dilihat. Lanjut ke perhitungan. Nah, perhitungan saya bagi menjadi 3, yaitu pertama menentukan massa rapat atau massa jenis, yang kedua menentukan viskositas, dan yang terakhir itu menentukan fluiditas dari cairan yang digunakan. Yang pertama masuk ke perhitungan menentukan rapat massa atau massa jenis, ya biasa dikenal gitu. Simbolnya itu Rho, ini simbolnya seperti P, tapi kita bacanya itu Rho. Dengan rumusnya itu massa sampel dibagi volume. Tadi kita sudah mencari massa sampelnya nih, teman-teman nih. Kita sudah set ini. Kita tinggal masukkan ke rumusnya. Kita untuk aseton terlebih dahulu. Aseton itu massa sampelnya 7,74 gram dibagi volumenya itu 10 mili, maka massa jenis dari aseton itu 0,774 gram per mili. Untuk Aquades didapat Rho sama dengan 0,984 gram per mili. Untuk Rho etil asetat, dia 0,0881 gram per mili. Lanjut ke perhitungan yang kedua, yaitu mengenai viskositas, dan satuannya itu Newton second per meter kubik, gitu ya. Nah, ini ada rumusnya. Ada viskositas 0, itu rumusnya V R pangkat 4 P kali T per 8 VL. Nah, rumus yang saya kasih kotak kuning ini dia untuk Aquades, namun untuk perhitungan viskositas etil asetat dan aseton itu pakai rumus yang saya beri tanda warna biru ini. Jadi dia tuh kayak perbandingan sama viskositas dari Aquades. Jadi viskositas Aquades itu sebagai induknya, dan untuk mencari viskositas berikutnya itu kita menggunakan perbandingan antara viskositas yang dicari dengan viskositas Aquades. Kita ke ini dulu ya, viskositas Aquades terlebih dahulu. Ini pada suhu 35 derajat, 40, 45, 50, itu beda-beda tentunya. Nah, kita masukkan saja tadi V, R, P, T ini sudah diketahui di data pengamatan, yaitu V 3,14, R-nya 10⁻³, P-nya 10⁻5, dan T ini kita lihat dari waktu rata-rata yang di data pengamatan tadi. Lalu V juga sudah diketahui di data pengamatan, dan L pun sudah diketahui di data pengamatan, diperoleh dengan N0, viskositas yang pertama pada suhu pertama itu sebesar 0,225, dengan satuannya tadi sudah disebutkan. Lalu viskositas pada suhu 40 derajat Celcius ya 0,171 dengan satuan tertera, dan viskositas pada 45 derajat Celcius 0,155, viskositas pada suhu 50 derajat Celcius 0,121. Jika kita lihat ya nih, trennya itu dari suhu kan, kita lihat suhu ini kan meningkat ya ke kanan itu. Tapi kita lihat viskositas apakah meningkat atau justru menurun? Dari 0,225 ke 0,1 dia turun, ke sini pun turun, dari 71 ke 55 pun turun, dari 55 ke 21 pun turun. Jadi pada viskositas Aquades, dia menurun seiring meningkatnya suhu. Mereka itu berbanding terbalik pada Aquades. Lanjut ke perhitungan viskositas etil asetat terlebih dahulu, dengan rumus tertera di sini.
Ya, kalau yang 0 ini dia milik Aquades dan yang tidak ada 0, tidak ada indeks 0 itu dia milik etil asetatnya. Nah, oke. Kita yang pertama dulu, pada suhu 35 derajat Celcius, dengan rumusnya seperti ini. N0 ini dia dilihat dari viskositas Aquades pada suhu 35. Karena viskositasnya itu beda-beda setiap waktu gitu, setiap suhu. Makanya kita harus sinkronisasi antara etil asetat dengan Aquades. Jangan sampai eee, menghitung viskositas etil asetat di suhu 35 tapi menggunakan viskositas Aquades yang di suhu 50, itu tidak dibenarkan. Jadi harus linear. Nah, di sini yang 35 derajat Celcius terlebih dahulu, viskositas Aquadesnya tuh lihat dari sini. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini. Lalu yang 40 juga lihatnya yang dari sini dan begitu juga selanjutnya. Dengan menggunakan rumus tersebut, diperoleh viskositas etil asetat pada suhu 35 derajat Celcius itu sebesar 0,097, pada suhu 40 derajat Celcius dia 0,07, pada suhu 45 derajat Celcius dia 0,128 itunya viskositasnya. Lalu yang pada suhu 50 derajat Celcius dia 0,08386. Lanjut, oh ya, kita lihat dulu trennya. Nah, dia dari sini ke sini turun, dari 9 ke 7 turun. Lalu dari 7 ke 0,0, dari 0,07 ke 0,1 dia meningkat. Jadi turun, terus meningkat, berikutnya ke 0,086 menurun. Jadi pada etil asetat viskositasnya itu turun, naik, turun. Artinya, dalam perhitungan viskositas etil asetat ini ada suatu penyimpangan, yaitu pada T ketiga. Dia harusnya kan, kalau berdasarkan teori, viskositas itu akan turun ketika suhunya meningkat. Harusnya kan tren dari viskositasnya itu menurun. Namun tadi pada suhu ketiga atau 45 derajat Celcius, dia mengalami peningkatan. Makanya di situ ada suatu penyimpangan dari teori yang ada. Lanjut ke viskositas aseton, masih sama rumusnya dengan yang tadi. Kita berpacu pada Aquades. Dengan rumus yang sama, diperoleh viskositas aseton pada suhu 35 derajat Celcius itu 0,126, pada 40 derajat Celcius itu 0,06, pada 45 derajat Celcius 0,079, pada suhu 50 derajat Celcius 0,085. Oke, kita lihat trennya kembali. Jadi kalau berdasarkan teori, dia harusnya trennya itu menurun antara viskositas awal ke viskositas pada suhu tertinggi gitu. Kita lihat, untuk viskositas yang warna biru ini, kotak biru ke kotak kuning, dari 12 ke 06 dia turun. Oke, ini udah mencapai sesuatu yang baik gitu, turun sesuai teori. Tapi ketika dia ke warna merah, ke kotak merah, dia justru naik kembali. Dari kuning ke merah 0,06 ke 0,07 dia meningkat. Jadi turun, terus naik, coba kita lihat ke hijau. Ke hijau pun naik. Jadi ada benar-benar menyimpangnya melebihi dari etil asetat tadi. Padahal seharusnya dia menurun, tapi kalau di viskositas aseton berdasarkan perhitungan itu dia turun, naik, naik. Jadi ada penyimpangan pada suhu ketiga dan suhu keempat, yaitu 45 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius. Apa sih penyebab penyimpangan ini? Nanti akan dijelaskan pada bagian analisis. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Jadi kita tadi sudah menghitung viskositas, sudah menghitung massa jenis, viskositasnya pun dari berbagai larutan yang digunakan. Sekarang menghitung fluiditas dari cairan yang digunakan. Ya tentunya ada 3 juga. Jadi rumusnya itu 1 per viskositas. Kita bisa lihat ini untuk Aquades terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di layar, nilai fluiditas Aquades itu berturut-turut dari suhu 35 sampai ke suhu 50 derajat Celcius, itu berturut-turut 4,44, lalu 5,84, 6,45, 8,26. Oke, kita remember kembali ke viskositas Aquades. Jadi dia yang paling tidak menyimpang, artinya dia itu menurun sesuai teori.
Ketika viskositas menurun, justru fluiditas itu meningkat. Bisa kita lihat trennya dari 4 ke 5 ke 6 ke 8 dia itu meningkat. Artinya, viskositas dan fluiditas itu berhubungan berbanding terbalik. Ketika viskositas meningkat, maka fluiditas pun menurun, seperti itu. Dan etil asetat bisa dilihat nilai fluiditasnya itu 10,3, 14,3, 7,8, 11,6. Kita lihat trennya, dia naik, turun, naik. Ini, sangat menyimpang ya, ini sesuai dengan viskositas yang pertama kita hitung. Kalau viskositasnya sudah menyimpang, maka fluiditasnya pun akan menyimpang dalam perhitungannya gitu. Kita lanjut ke fluiditas aseton, dia berturut-turut dari 35 derajat sampai 50 derajat Celcius, 7,93, 16,7, 12,6, 11,7, ini pun terjadi penyimpangan karena viskositas sebelumnya itu terjadi penyimpangan. Lanjut, sekarang kita akan beralih ke grafik ya. Jadi perhitungannya cukup sampai situ. Ada sebuah persamaan dari modul yaitu ln viskositas sama dengan E per R dikali 1/T sama dengan N kali A. Di mana kita analogikan persamaan tersebut itu sama dengan persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana ln viskositas ini dianalogikan sebagai Y, dan 1/T itu kita analogikan sebagai X. Makanya X sama dengan 1/T dan Y sama dengan ln viskositas. Kita buat data dari masing-masing cairan, dari aqueous, etil asetat, aseton. Untuk X itu 1/T, karena kita menggunakan suhu yang sama, maka nilai X-nya pun sama. Nih, bisa lihat ini X yang ini sama X yang ini, sama X yang ini dia itu sama. Karena menggunakan suhu yang sama pula pada saat percobaannya. Berikutnya itu sumbu Y-nya, dia beda-beda karena nilai, viskositasnya itu beda-beda. Nilai Y itu adalah ln viskositas. Jadi dari data viskositas kita buat ke ln viskositas, diperoleh data sesuai tabel berikut. Bisa dilihat ini pada minus semua ya untuk sumbu Y-nya. Dan kita akan buat atau kita akan convert data tersebut ke dalam sebuah grafik. Nah, ini dia, grafik hubungan antara ln viskositas terhadap seperti, saya akan coba perbesar. Nah, di sini ada 3 garis ya, mungkin tidak terlalu jelas. Jadi, di dalam garis ini, yang warna krem ini ada aqueous, trennya tuh naik dia nih yang ini, set, ke sini naik atau meningkat. Lalu untuk yang etil asetat, dia ada yang warna biru ya, etil asetat, ya naik, terus turun, naik kembali. Dan yang merah dia turun, naik gitu. Artinya dari grafik ini pun sudah jelas bahwa pada etil asetat dan aseton ini ada terjadi penyimpangan dari teori yang ada. Lanjut ke analisis data. Nah, pada bagian analisis data ini akan dibahas mengenai pertama itu fungsi penggunaan alat dan bahan serta perlakuan. Yang pertama, jadi termostat ini berfungsi untuk mengatur suhu pada larutan. Kan kita membuat itu ya, berbagai suhu gitu. Makanya termostat itu berfungsi untuk mengatur suhu pada larutan. Lalu yang kedua, blue atau yang merah tadi pada gambar alat yang digunakan itu, dia digunakan untuk menyedot cairan agar mengalir ke titik yang kita inginkan. Kalau di percobaan ini dari A ke B gitu, kalau dilihat dari gambar yang ada. Nah, yang berikutnya, ini tentang perlakuannya. Dibuat berbagai suhu itu agar untuk mengetahui hubungan antara suhu atau temperatur terhadap viskositas cairan. Nah, dari data waktu alir atau data pengamatannya Kakak Aslep kasih, diperoleh informasi bahwa untuk Aquades nilai T rata-rata menurun seiring meningkatnya suhu. Artinya, peningkatan suhu ini menyebabkan laju alirnya tuh meningkat. Ketika laju alirnya meningkat kan cepat waktunya. Kalau waktu cepat itu simbolnya kan nambah sedikit ya. Kayak misalkan 1 detik dan 2 detik itu lebih cepat 1 detik, tapi memang angkanya lebih kecil. Jadi kalau dalam waktu
nilainya lebih kecil itu justru yang semakin cepat. Lanjut, untuk etil asetat dia cenderung menurun seiring bertambahnya suhu. Ini juga sebenarnya sama kayak Aquades, namun ada penyimpangan pada T2 menuju T3, justru dia waktu ininya tuh meningkat gitu. Dan pada aseton, ini benar-benar menyimpang sekali ya, dibandingkan Aquades dan etil asetat, dia cenderung meningkat justru, harusnya kan menurun ya, dia malah meningkat, padahal seharusnya itu harus menurun. Lanjut, nah diperoleh nilai rapat massa dengan data sebagai berikut. Pro-Aquades 0,984 gram per mili, pro-etil asetat 0,88 gram per mili, pro-aseton itu 0,774 gram per mili. Dan di sini ada nilai viskositas dari Aquades. N1, N2, N3, N4 ini didasarkan pada suhu ketiga, suhu rendah ke suhu tertinggi ya. Di mana datanya bisa dilihat sama teman-teman di layar. Dari data tersebut disimpulkan bahwa peningkatan suhu itu menurunkan viskositas. Jadi dari 1 ke 4 kan suhunya meningkat, tapi viskositasnya menurun. Lalu yang berikutnya nilai viskositas etil asetat, bisa kita lihat N1 sampai N4, peningkatan suhu itu sebenarnya menurunkan viskositas, tapi terjadi penyimpangan pada T ketiga atau N ketiga ini. Lalu yang nilai viskositas aseton, dia itu justru dia meningkat ya, justru dia cenderung meningkat. Artinya terjadi penyimpangan dari T2 sampai T4, suhu kedua sampai suhu keempat. Lanjut, nah kenapa sih kita tadi udah ngebahas bahwa suhu itu berbanding terbalik sama viskositas ya. Jadi teman-teman harus mengartikan dulu viskositas itu yang menghambat suatu cairan untuk mengalir. Jadi kalau hambatannya besar, ya susah mengalirnya atau akan lama mengalirnya. Sehingga ketika suhunya meningkat, dia menyebabkan berkurangnya viskositas. Karena ketika suhu meningkat kan artinya dipanaskan itu si cairannya. Ketika cairan dipanaskan, dia akan memperlemah gaya antar molekul sehingga hambatan tersebut tuh mulai putus sedikit-sedikit nih, dan pada akhirnya cairan tersebut akan mengalir dengan lebih cepat dibandingkan sebelum pemanasan. Lalu, nilai viskositas terhadap satu perten jika dilihat dari grafik, dia itu cenderung berbanding lurus. Artinya ketika viskositas besar, maka sepertinya pun akan besar. Lalu, yang paling utama bahwa hipotesis yang saya ajukan di awal dia terbukti, karena viskositas itu berkurang seiring meningkatnya suhu. Nah, itu dia bagian analisis. Selanjutnya yaitu tentang kesimpulan, yang terakhir ya. Ada 4 kesimpulan yang saya ajukan, yang saya tulis, yang saya rumuskan. Yang pertama itu viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Tentu, tadi kita sudah sering ngebahas menurun, meningkat, dia berbanding terbalik. Nah, pada kesimpulannya, viskositas itu berbanding terbalik dengan suhu. Dan yang kedua itu hubungan viskositas terhadap seperti itu berbanding lurus. Yang ketiga, fluiditas itu berbanding terbalik dengan viskositas. Dan yang keempat, ketika kita urutkan nilai viskositas antara ketiga cairan yang digunakan, didapat bahwa viskositas Aquades lebih besar dari viskositas etil asetat dibandingkan dengan aseton. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada sebuah kutipan dari HZ bahwa keberhasilan presentasi tergantung apakah audiens memahami atau tidak sesuatu yang disampaikan. Dan saya harap presentasi yang saya buat ini mendapat bermanfaat bagi para penonton video saya dan audiens pun dapat menangkap apa yang telah saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah berperan dan terima kasih juga kepada Kakak Asep yang sudah memberikan kesempatan saya untuk presentasi percobaan 5 ini, dan akhir kata saya mohon maaf jika terdapat kesalahan ucap, kesalahan ketik, dan lain sebagainya, dan saya ucapkan selamat berlebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam presentasi selanjutnya.